Jangan memaki gelap bercahaya di malam hari. Pantai membenci gelap, kilau bintang di malam hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Pemirsa, bersua kembali di seri ke 1009. Meneruskan Muslim Kejawen Mukmin. Ada pertanyaan mendasar yang bisa dialamatkan oleh ahli sosiologi agama terutama. Bahkan boleh jadi para filsuf mempertanyakan, apakah tidak termasuk sinkretisme ketika doa yang Islami dipadukan dengan doa atau zikir yang kejawen. Tentu penilaiannya kami serahkan pada Anda semua, karena saya berprasangka Anda semua adalah orang yang lembut, cerdas, bijaksana. Sehingga dalam menilai pendapat itu dikait-kelindankan, ditaut-pautkan antara seri pembicaraan nomor 1 sampai dengan setidaknya seri yang ke 1009 ini. Sama dengan ketika membaca karya kami yang sederhana ini, yakni Hikmatologi Kehidupan, Syair Berpikir dengan Hati, Sabdana The Power of Penggalih. Dari judulnya nampak sinkretisme. Ada Indonesia, ada Jawa, ada kata yang belum pernah keluar kecuali dari kami, Sabdana. Kemudian ada bahasa Inggris, The Power of Penggalih. Di belakangnya Jawa. Karena penggalih sampai hari ini, kami belum menemukan padanan baik Inggris maupun Arab. Termasuk kami kemarin menelpon saudara kami, Ustadz Anas Yusuf, sang aktivis dari pimpinan daerah Muhammadiyah Kota Malang. Saya mencari padanan juga belum ketemu. Tentang karma. Jadi banyak ya kosakata yang dicari padanannya tidak ketemu, termasuk di dalamnya hikmah. Nah, kembali, apakah doa yang kami sampaikan, zikir yang kami sampaikan, dalam bahasa sederhananya, ruqyah yang kami sampaikan, atau suwo, ini dalam bahasa Jawa, sembur suwo yang kami sampaikan di seri 1009 tadi, itu masuk sinkretisme. Kami dalam keyakinan terdalam, jika yang berkaitan dengan ibadah mahdo dicampur-campur, itu diharamkan.
Siapa yang mengharamkan? Allah dan Rasul-Nya. Tetapi untuk doa di setelah zikir sujud dan pada akhir tasahud atau tawaruk, banyak ulama yang mengatakan boleh memanjatkan doa bahasa apapun sepanjang tidak dilantunkan. Jadi di dalam hati atau cuman berucap tergerak bibirnya. Tidak sampai terdengar. Semua itu adalah pemahaman. Ya. Jadi Islam yang datang dari Allah rahmatan lil alamin dengan nubuah Rasulullah Muhammad SAW sebagai rahmatan lil alamin, tentu bagi muslim, muslimin muslimat, mukminin mukminat pantang untuk mencela. Masuklah ke dalam orang-orang yang memiliki hikmah atau ahli hikmah, supaya kita tahu bola, kerangka, hingga fondasi berpikir, sehingga kita tidak mudah menuding negatif pada saudara kita. Simpel sederhananya, doa yang tadi diawali dengan zikir, ya, saya ulangi, ada zikir tahlil, istighfar, selawat, membaca Al-Fatihah, kemudian membaca Al-Ikhlas, membaca Al-Falak, membaca An-Nas. Tidak lupa la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz-dzalimin. Baru ruqyah versi Muslim Kejawen Mukmin, Bismillahirrahmanirrahim, teguh, kukuh, bakuh saking kersane Allah. Tidak ada dalam keimanan kami yang menyimpang di dalam zikir ini mensyarikatkan Allah. Sepanjang ibadah yang bersifat am atau ibadah yang bersifat umum tidak bertentangan dengan tauhid, tidak bertentangan dengan syahadatain, tidak bertentangan dengan syariat, tidak bertentangan dengan sunnah, kami meyakini bahasa apapun yang disampaikan oleh manusia di seluruh dunia ini tidak termasuk sinkretisme, mencampur adukkan tauhid dengan keyakinan yang mensekutukan Allah. Jadi kami membatasi sinkretisme itu tidak mencampurkan tahlil, tidak mencampurkan syahadat, tain, ya, 2 kalimat syahadat dengan kalimah yang mensekutukan Allah. Ini yang kami pegangi. Sekali lagi, kami guru boleh berpendapat, ya. Karena kami juga di buku ini adalah buku karya sastra terbarukan. Ini lagi-lagi kami selalu menyebut, orang yang pertama menyebut ini adalah karya sastra terbarukan adalah Gus Dr. Didin Widiartono, sarjana sastra, sarjana pendidikan, magister pendidikan. Sekarang menjadi ketua program studi pasca sarjana bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Ini yang pertama. Yang kedua adalah Gus Dr. Muhammad Sinal, M.Hum. Mudah-mudahan saya tidak salah ya. Kalau salah mohon maaf, Gus Sinal ya. Beliau adalah dosen dari Universitas, dosen Politeknik Negeri Malang. Kemudian yang ketiga, yang memberikan penghargaan adalah beliau Profesor Dr. Kiai Haji
Nasaruddin, mohon maaf ya, ini kok panjangnya lupa ya. Nasaruddin Umar, mohon maaf. Jadi Kiai Haji Profesor Dr. Nasaruddin Umar MA, ketika itu beliau masih belum menteri, yakni imam besar Masjid Istiqlal. Dan yang keempat adalah yang mulia Grand Prince, ya, Profesor Dr. Haji Muhammad Saleh Ridwan PhD. Jabatan yang lain banyak sekali tidak saya sebut. Duta Besar Ecosoft dari PBB, kemudian duta dari Kaliningrad Kingdom, kemudian beliau juga presiden Asosiasi Filsuf Dunia untuk Indonesia dan seterusnya. Ya. Beliau-beliau itulah yang menghargai kami. Dan yang kelima, ini guru kami juga, yaitu Kiai Haji Dr. Nur Salam. Beliau juga dosen di dosen Politeknik Negeri Malang. Untuk semuanya, hormat kami, hikmat kepada Allah. Terima kasih kepada yang saya sebut dan yang tidak sempat saya sebut. Karena juga ada Profesor Dr. Andes Haji Jatikusumo PSG, sesepuh Parvi. Dan beliau juga pernah bermain di layar lebar. Semoga semuanya diberkahi Allah, sehat, panjang umur, dan senantiasa menyirami kesejukan dengan ilmu-ilmunya. Nah, simpel sederhananya bahwa dalam keimanan kami, dalam keyakinan kami, pertautan, kait kelindan, percampuran, zikir, doa, berbahasa apapun, dari suku bangsa apapun, sepanjang tidak melanggar syariat Islam, Al-Quran, sunnah Rasulullah Muhammad SAW, hadis tentu saja yang masruk, yang disyariatkan, fatwa ulama akhirat versi Imam Ghazali dalam Ihya Ulumuddin, maka niscaya untuk dipedomani, dihormati. Tetapi lagi-lagi perbedaan itu adalah keniscayaan, dan kami menghormatinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Praktek biologi dan bersari